suasananya berbeda, mungkin puji kebetulan. Amin sekali saudara. Ini memang ada satu perubahan ya, satu hal yang membuat saya juga yang merasa naik di suasana. Ya, belajar juga untuk bicara dalam sempit gitu ya, dengan bahan yang banyak. Kalau saya itu banyak sekali. Saya nggak bisa sebenarnya bukan khotbah sebenarnya, tapi lebih banyak ke mengajar gitu, mengajar yang harus tahu saya sudah belajar. Sama ya, kenapa saya takut juga sama. Amin. Waktu Kamis kalau ada hari Jumat atau Sabtu saya ngomong sama Melati ya. Saya bilang ada seorang hamba Tuhan dia bicara ini, jangan ngajari ikan berenang. Waktu itu dalam acara seperti ini, tapi dia bilang maksudnya kalau saya waktu itu bawanya bukan soal firman Tuhan yang memang ada dasarnya firman Tuhan, tapi bukan mengupas tentang firman Tuhan. Nah maksudnya jangan sampai ya, ngajari hamba Tuhan yang wah sudah luar biasa gitu ya pengetahuan firman Tuhan. Tapi setelah saya pelajari gitu ya dalam mempersiapkan hal ini, justru dikatakan seorang hamba itu harus mau belajar, dan belajar itu dari siapa saja, bahkan dari anak kecil pun Tuhan bisa mengajar kita. Nah, dan jangan pernah berhenti. Ketika kita berhenti, sudah habis pelayanan kita. Ya, karena ciri seorang hamba Tuhan, hamba rendah hati, mau menerima pelajaran. Ya, kalau saya ingat, ini saya mungkin mau loncat nih, karena bahan banyak ini saya loncat aja, nggak bisa ratur gitu. Nanti kalau ada perubahan ya sudah bisa diambil ya. Ketika saya diminta oleh Pak Siman untuk mengelola ya akur gitu ya, yang terpikir dan memang soal doa yang beliau terpikir langsung doa Tuhan Yesus di Yohanes 17. Tapi waktu itu terhambat di 3 minggu lah, sekitar 3 minggu, dan yang muncul adalah doa seorang. Saya cari bahannya atau ayat temanya. Berulang-ulang saya ulang seperti itu. Karena saya lihat, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa yang kamu kehendaki maka akan diberikan kepadamu. Apa hubungannya? Emang ada hubungannya kan minta apa yang kamu kehendaki. Ada hubungannya dengan Allah, tapi kok awalnya jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Ternyata setelah digali-gali kita nggak pernah bisa lepas yang tadi dikatakan oleh Paulus bahwa itu adalah soal relasi. Dulu yang masuk di dalam pikiran saya diajarnya doa dan firman Tuhan itu adalah kegiatannya berbeda, bahkan ada nilainya. Doa itu nilainya berapa nih? Kalau masih 100%. Firman Tuhan 60%, sedangkan ibadah itu 30%. Jadi ini diambil. Saya ingin tolak ini, saya mau saya cari lagi ya. Dalam sekarang ada ini kan, saya CPD, kalau saya tanya terus ada lagi kemarin di Google sekarang, tetap keluarnya ini so. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman tinggal di dalam. Amin. Jadi firman Tuhan atau bersekutu dengan Tuhan melalui firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan melalui doa itu tidak bisa dipisahkan. Doa yang berkenan di hadapan Tuhan adalah doa dengan iman. Iman muncul dari mana? Dari pendengaran kan firman Tuhan. Mereka bukan lagi nggak bisa ditolak. Kita akhir relasi. Kemudian saya juga belajar
belajar lagi. Dulu saya belajar tentang anak yang hilang. Dulu kita mikirnya anak bungsu, ternyata bungsu hilang. Kemudian saya terus baca lagi, Tuhan bukakan lagi. Itu bicara tentang kasih yang luar biasa. Tapi terakhir saya datang ini tentang doa. Anak bungsu itu datang kepada Tuhan, kepada Bapaknya. Itu dia datang dan dia mau menjadi seorang hamba bagi Bapa, karena dia merasa tidak layak. Jadi sedangkan yang sulung itu memang dia dekat, tapi tidak ada relasi, sehingga si sulung tidak mengerti apa kehendak Bapaknya. Tapi yang bungsu dia mau datang kepada Bapaknya dengan kerinduan hati, dan dia bilang, aku sudah berdosa, biarlah jadikan aku sebagai seorang pelayan. Dan lihat, seorang Bapa yang berkasih, dia senang dengan kedatangan. Demikian juga kita ketika kita berdoa, Tuhan melihat kedatangan kita dan sebagai sesuatu yang menggembirakan hati, Tuhan akan terima kita semua. Ya, kemudian saya terus saya belajarnya adalah bagian sesi pertama adalah identitas seorang. Jadi saya baca-baca, saya lihat doa yang didengar Tuhan adalah doa seorang hamba. Jadi jelas sekali bahwa kita ketika kita datang kepada Tuhan, biar kita mau berdekat sebagai seorang hamba. Contohnya, teladannya adalah Maria. Ketika Maria diberitahu oleh Maria, bahwa engkau akan melahirkan seorang anak, dan beri namanya Yesus. Dia bilang, aku ini seorang, atau aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Banyak kali kita berdoa supaya Tuhan mengusaha kita. Tuhan, saya ini mungkin butuh saya pelayanan saya luar biasa, cepat dan berkembang dan sebagainya. Tapi itu menurut yang memang Tuhan juga ingin pekerjaannya. Tapi seringkali itu dipaksakan, memaksa Tuhan. Tapi kita lihat contoh Maria. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Jadi hanya kehendak Tuhan saja yang harus terjadi dalam kehidupannya. Walaupun dia nggak tahu apa yang akan terjadi ketika dia melahirkan seorang anak, dan dia belum menikah. Dia nggak tahu apa yang akan terjadi untuk tentang kehormatan dia yang akan jatuh di depan orang-orang Yahudi yang sangat-sangat seolah-olah yang merasa boleh paling benar dan paling benar. Tapi dia, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Saya terus belajar lagi, dan saya lihat ada satu yang doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa. Ternyata doa Bapa kami juga adalah doa yang ajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid supaya dia juga menjadi seorang hamba. Dikatakan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya kita harus menyerahkan kehendak pribadi kepada kehendak Tuhan. Nah itu doa seorang hamba. Kemudian saya juga terus balik
Tuhan Yesus berdoa pagi, siang, dan malam. Jadi terus-menerus berdoa. Dan dia adalah teladan yang luar biasa dalam hal berdoa. Walaupun dia seorang, dia adalah anak sendiri, tapi dia tetap bergantung pada Bapa. Nah, doa yang pertama adalah doa di dalam Yohanes 17. Ini yang terkenal, dua doa yang terkenal di dalam Bible. Ini juga sama. Tuhan berdoa sebagai seorang hamba yang meminta supaya ya dia ngerti posisi dia dan dia bilang, aku telah memulihkan engkau di bumi dan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepada. Ya, jadi seorang hamba harus menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Tuhannya. Kemudian doa Yesus di Getsemani sama, ini juga doa tentang posisi dia sebagai seorang. Jadi aku ingin firman ini diambil ya daripada aku, tapi ya dia aku bukan. Ya, selain itu saya baca doa seorang hamba sejati itu adalah doa yang lahir dari kasih, taatan pada kehendak Bapa dan membawa banyak orang kepada kemuliaannya. Ini yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Nah, jadi tadi dikatakan bahwa doa ya, dengan firman Tuhan ada dua kegiatan yang tidak bisa dijelaskan. Jika kita berrelasi dengan Tuhan, maka kita melakukan doa ini, dan ini sebenarnya awal dan dasar bagi orang-orang kita datang kepada Tuhan. Nah, saya membaca buku ya, buku dibaca semua sebenarnya ini tentang pilar-pilar doa. Ada 8 pilar doa. Ternyata ada hubungannya juga dengan doa seorang hamba. Ya, lanjut lagi. Ini ya, isinya adalah pilar-pilar lapis. Pilar berdoa kita harus tahu bahwa Allah itu Maha Tahu dan Maha Hadir. Seorang hamba hidup sadar akan hadirat Tuhan di setiap waktu dan tempat. Jadi kita harus mengerti dulu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Hadir. Ini contohnya adalah hamba. Ketika dia berdoa pada Tuhan, dia tahu bahwa Tuhan melihat dia. Ya, ketika diusir oleh Abraham. Kemudian ada yang kedua, dia sikap. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Jadi hamba sejati itu harus belajar diam, mendengar dan tunduk di hadapan Tuhan. Diam, mendengar dan tunduk. Itu penting sebagai seorang hamba. Tokohnya Maria. Ini Maria yang berbeda, Marta dan Maria. Maria mau duduk di bawah Tuhan Yesus. Dia mau mendengarkan firman yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Hamba yang dekat dengan Tuhan belajar mendengar, bukan hanya berbicara. Doa itu juga adalah kegiatan kata komunikasi, berarti dia berdoa dan berbicara dan mendengar. Ya, jadi kita mau berdoa yang benar di hadapan Tuhan dengan iman itu barulah kita berdoa. Pilar pengertian, ini pilar yang ketiga, doa yang memaksa dan lawan doa yang berikut. Hamba tidak memaksa Tuhan, tetapi percaya, berserah dan menunggu kehendaknya. Ini Lukas 22 ayat 42 kata, aku kan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Ya, gitu. Tokohnya Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus menyerahkan hidupnya untuk menjalani sesuai dengan yang Tuhan mau dalam hidup. Ya, kemudian ada yang keempat adalah pilar kasih.
motivasi kita berdoa itu harus karena mengasihi Dia dan kita mau datang mencari Dia. Contohnya, ya, kalau mencari Tuhan lebih dari segala sesuatu. Tujuan utama doanya adalah Tuhan sendiri, bukan sekedar teori atau berkat. Biar yang kelima, biar ketekunan, tetap setia walaupun belum melihat. Hawa sejati tetap berjaga, berdoa dan percaya meskipun belum melihat jawaban. Harus selalu berdoa dengan tidak cemburu. Kalau kita melihat doa itu kan selalu orang ada tiga jawaban. Jawaban apa? Dijawabnya. Kedua tunggu, ketiga tidak. Ternyata kalau kita baca Daniel, semua doa itu dijawab pada saat kita berbicara, mulai meminta. Maka doa itu sudah dijawab Tuhan. Ada dua pasal yang membahas ini. Memang yang satu lagi harus menunggu selama 3 kali 7 minggu 21 hari. Kenapa? Karena ada yang menghalangi. Ya, raja-raja, penguasa-penguasa itu masuk ke Efesus bahwa lawan kita itu adalah penguasa-penguasa juga. Ya. Jadi banyak hal berdoa itu terhambat karena sebenarnya doa kita itu pasti dijawab pada saat kita ngomong. Nah, makanya dari katanya kalau berdoa meskipun ada ancaman situasi kesetiaan dalam doa itu lebih penting daripada hasil dari itu. Kemudian biar Ramadan itu doa. Ya, Yesus mengajak kita berdoa dengan benar dan menjadikan doa sebagai daya hidup kita. Pokoknya Yesus juga yang pagi, siang dan malam berdoa. Ya, kita harus memadani Dia menjadikan waktu untuk selalu berkasih. Ya, yang ketujuh itu biar puasa doa dalam nama Yesus. Puasa doa bukan berasal dari manusia, tetapi dari otoritas dan nama Yesus. Demi nama Yesus Kristus pada dasar berdirilah dan berjalan. Jadi ada puasa di dalam doa. Dan kita juga sering alami berdoa sembuh. Iblis usir sebagai ada puasa, pokoknya bagus. Harus berdoa dalam nama Yesus dan orang bersih. Nah, hamba hanya anak. Puasa itu berasal dari Tuhan. Dan kedelapan adalah contohnya doa minta dulu. Ini dari itu ya saya katakan. Doa bukan hanya untuk menerima, tapi untuk bertumbuh. Tuhan membentuk, memperhatikan dan mempersiapkan. Aku berseru kepada Tuhan. Dan Ia menjawab aku. Jadi contohnya adalah anak ketika dia meminta seorang anak. Ya. Ada lagi buku yang saya baca tentang ini. Berdoa ya. Isinya sebenarnya ada 3. Ya. Selidiki aku. Hancurkanlah. Putuslah. Ini menunjuk kepada seorang hamba. Seorang hamba itu seorang hamba yang mau yang dilihat kehidupannya, diselidiki hatinya, kemudian dihancurkan, dibentuk oleh Tuhan dan diutus oleh Tuhan. Dikembangkan lagi ada beberapa ya. Nanti saya kasih bahan nanti ya, supaya bisa dibaca. Nah, jadi doa yang pasti dijawab adalah doa seorang hamba. Kenapa? Karena berasal dari hubungan dan bukan habisnya dari relasi. Kemudian jika tidak pernah memerintah Tuhan, meminta kehendaknya jadi Tuhan tolong aku supaya aku begini, dan jika aku begini tapi aku lakukan apa lagi? Seorang ngasih upah kepada Tuhan. Bukan jadi belajar mendengar sebelum berbicara. Dan yang pasti harus selaras
Tujuan doa adalah pembelaan. Bukan pembelaan diri. Ya, apabila kamu tinggal di dalam aku dan perkataanku tinggal di dalam kamu atau firmanku tinggal di dalam kamu, apa saja kamu minta, kamu akan memberi. Jadi kunci tinggal di dalam dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Nah, ya, nanti saya akan di akhir lagi katakan doa itu justru memang mengubah dari performance. Doa itu mengubah mungkin bukan keadaan yang berubah, tetapi hati kita yang berubah. Hati kita yang benar-benar dijadikan seorang hamba yang betul-betul berserah penuh kepada Tuhan. Ya, bukan kehendakmu yang terjadi, tapi biarlah kehendakmu yang terjadi. Pada saat itulah identitas kita sebagai seorang hamba itu bisa terlihat. Dan kalau itu kita lakukan, maka kita akan mengalami hidup yang luar biasa, bisa berubah karena Tuhan. Oh, jangan pernah terlepas dari pokok itu. Ya, jadi doa seorang hamba adalah doa yang pasti didengar. Karena doa itu selaras dengan kehendak. Kamu melakukan segala